Halo, jumpa lagi dalam tutorial coding.id. Kali ini kita akan membahas PHP Session ya. PHP Session ini metode atau cara menyimpan informasi dalam sebuah variabel yang akan digunakan di banyak halaman atau lintas halaman. Jadi session ini biasanya, nah ini sintaksnya, $_session, kemudian kurung IT kalau saya bilang variabel. Jadi session ini banyak digunakan kalau contoh di implementasi yang biasa dijumpai ya, itu adalah pada saat login ya. Pada saat login ada halaman yang diproteksi atau tidak dimasukin kecuali ada session. Terus halaman yang memuat juga seperti username, password atau foto. Jadi kan kalau sering dilihat seperti contoh misalnya coding.id ya. Oke, coding.id itu kita lihat ini session ya, menggunakan session setelah login. Nah, ini session, jadi terlihat dimanapun halaman pindah dia itu terbawa ya. Nah, ini yang dinamakan session. Kita akan membuat metode yang seperti itu. Oke, kemudian kalau kita logout itu sessionnya di destroy atau dihilangkan sehingga tidak ada session lagi. Jadi gitu ya. Langsung saja kita pakai Sublime text-nya. Oke, di sini php session.php. Oke, sebelumnya kita maju di sini. Kita buat halaman loginnya dulu dengan Bootstrap seperti biasa. Di copy aja. Oke ya. Seperti biasa yang bagian ini kita pindahkan ke atas. Di sini title-nya kita ubah PHP Session. Oke, kita awali. Kita awali seperti biasa dengan div class container. Kemudian kita akan membuat sebuah card ya. Kolemnya dulu. Kita cukup kolom di 6. Div class, kita buat sebuah card yang pernah dibuat di video sebelumnya. Sama aja prinsipnya. Card header. Oke, saya copy di sini. Card body, card footer. Misalnya kita buat member area di headernya, kemudian kita buat untuk inputan form group. Oke, bikin label email saya, input type text, name-nya email. Oke, kelasnya form class. Oke, kita buat di sini form group, password, input type password, name-nya password. Oke, kemudian di bagian footernya itu kita buat button class, button primary, login. Oke,
coba buka. Session.php. Oke, terlihat. Tapi harusnya form group card body. Oke, ini ada kesalahan di sini. Ini harusnya from control ya, form class. Oke, net PHP sessionnya di refresh. Oke, sudah ada member area, email, password, login ya. Oke, kita di sini buat required. Oke, berikutnya kita buat satu lagi halaman untuk memproses submit hasil loginnya ya. Session submit.php. Seperti biasa kemarin kita pakai metodenya itu post ya. Metodenya itu post. Nah, jadi di sini kan name-nya email, kemudian di sini name-nya email dan password ya. Jadi di sini kita buat variabel email itu post email, ya kan. Kemudian password post password. Oke. Nah, sintaksnya itu kalau session itu dimulai dari session start. Jadi harus ada ini ya. Artinya session dimulai. Nah, di sini kita bisa menampilkan variabel session itu ke dalam halaman-halaman yang lain. Misalnya ini kita loginnya sudah ditangkap ya, di submit di sini, email, password. Oke, kemudian di sini misalnya ada full name, Cristiano Ronaldo, misalnya full name-nya ya. Oke, taruhlah kita pakai validasi di sini untuk email dan passwordnya. Oke, di sini server email misalnya. Oke, di sini server password. Server email misalnya cristiano@juve.it. Passwordnya 12345. Oke, kemudian kita buat satu halaman lagi, namanya session member area.php. Nah, jadi skenario-nya jika user passwordnya benar, maka diarahkan ke session member area. Kalau enggak, kembali lagi ke halaman login ya. Oke. Jadi di sini if kita buat ini komen ya. Komen itu artinya komentar yang bisa mengarahkan untuk programmer mengingat-ingat coding apa yang ada di bawahnya. Jadi blok komen itu tutup segini. Ini untuk memvalidasi user
email dan password. Jadi divalidasi apakah benar atau tidak. Jadi if email itu masukkan inputan dari user ya. If email sama dengan server email, ya kan? Dan password sama dengan server password, maka ini kan pelajaran pembahasan algoritma pernah dibahas ya ini ya. Maka redirect itu diarahkan ke halaman mana? Session member.php. Else, kalau salah, kalau email dan passwordnya tidak benar, maka di redirect misalnya kita buat satu halaman lagi ya, untuk kalau salah. Session mistake.php. Nanti kita isi session mistake.php. Oke, seperti itu ya. Session mistake ini kita pakai HTML aja. Session mistake H2 salah username, salah email atau password. Ini kalau ini bagian yang benar, halaman yang kalau benar. Member area. Oke, seperti itu ya. Kita balik ke session submit. Oke. Jadi harus input Cristiano Juve IT ya. 12345 kalau ingin benar. Oke, kita coba. Oh, sorry, di sub session ini belum ada submit metodenya ya. Nah, seperti ini berarti di sini ada form action. Jangan lupa method post. Form. Ini dikopas saja sampai bottom ini. Hati-hati mengkopasnya. Sorry, ini di atas body aja. Oke, situ kemudian ini session underscore submit.php. Kita lihat misalnya amin@coding.id, passwordnya 123. Oke, ada error online 15 di file session submit line 15 unexpected session submit line 15 session submit baris ke 15. Oh, ini belum ada ya, titik koma. Kita ulangi amin@coding.id 123. Ada salah lagi, redirect. Kenapa nggak keluar redirect? Bisa redirect salah ya. Mungkin saya tertukar dengan istilah di code igniter. Kita pakai header location. Kita coba header
location. Oke, salah email atau password ya. Jadi kita harus kembali ke session PHP. Itu ya, kalau salah. Nah kalau benar ini harusnya Cristiano, ini kan jawabannya benar ya, @juve.it. Nah, contekannya kan di sini kan cristiano@juve.it, ini harus sama ini ya, supaya benar emailnya ini, passwordnya 12345. Saya kopas saja passwordnya. Nah ini benar ya. Salah masih. cristiano@juve.it. session.php. Cristianto. Oh, Cristianto. Saya salah rupanya. Itu juga orang Jawa ya. Cristiano. Nah, cristiano@juve.it, maksudnya 12345. Masih salah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Oke, saya kopas saja. Apapun itu ya. Ini session PHP. Passwordnya 12345. 12345. Object not found. Kenapa object not found? Session member. Session member.php. Session, adakah saya salah? Session member.php. Benar. Cristiano juve.it 2345. Oh, session member area ya. Aduh, ini dia. Satu dua tiga empat lima. Oke, masuk ke member area. Perjalanannya panjang ya, banyak salah tadi. Nggak apa-apa, memang begitu ya kalau pemrograman itu trial dan error. Oke, itu ya. Jadi kita sudah berhasil meredirect kalau benar. Nah, masalahnya sekarang bagaimana dengan session tadi? Nah, jadi di sini kita taruh variabel sessionnya. Jadi sini kan sintaksnya session apa? Misalnya session nama sama dengan Chris, ini aja ya. Di sini kan ada full name. Oke, session nama sama dengan full name. Nah, jadi di member area ini kita tampilkan namanya kan, php echo session full name. Dari mana sih session full name ini? Ya kita ambil dari sini ya, session nama. Session nama, bukan fullnya ini ya. Nah, ini dah sama persis supaya jangan salah. Oke, jadi kita lihat, kita kembali ke
session.php cristiano@uv.it 12345. Undefined variable session. Oke, kenapa? Mungkin karena di sini kita belum buat PHP session start ya. Nah, seperti itu. Jadi, oke, Cristiano Ronaldo ya. Nah, jadi padahal kan di ini kita kita ngambil dari variable session yang kita masukkan di sini, session nama, ya kan? Oke, misalnya kita tambahkan di sini, masukin session email, isinya tadi email, kita masukin di sini, kita pakai BR untuk ganti baris. Oke, ini email. Oke, kenapa error? Karena sessionnya belum di start tadi ya, baru ditambahkan. Terus kembali ke sini dulu, cristiano@juve.it 12345. Oke, dia ada nama dan emailnya ya. Ya, member area sudah berisi nama dan email. Seperti itu ya. Nah, untuk navigate mudahnya kita buat misalnya di sini ref session.php. Ini kita kasih navigasi untuk kembali ke login area. Kembali ke login. Nah ini ya, kita kasih sini BR juga untuk ganti baris. Ini kembali ke login. Oke, cristiano@juve.it 12345. Salah email atau password, session mistake juga biar enak kita buat navigasi supaya bisa kembali ke login area. cristiano@juve.it 12345. Oke, member area ya. Kembali ke login. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kali ini kita langsung ya membuat 1, 2, 3, 4 file. Nah, bagaimana kalau kita untuk memproteksi supaya orang tidak langsung mengakses member area? Misalnya kan orang tahu nih, cristiano@uv.it 12345. Nah, orang tahu halaman ini langsung ya. Kan kalau kita buka tab, kita langsung menuju situ. Nah, orang bisa mengakses langsung halaman ini. Harusnya member area diproteksi ya. Kalau nggak ada session, maka dia tidak bisa akses. Oke. Nah, sebelumnya kita buat logout dulu. Logout itu di sini. Nah, ini harusnya halaman logout ya. Sini misalnya logout. Logout itu adalah keluar dari session sebenarnya. Nah, misalnya session logout.php. Kita buat lagi satu file. session_logout.php. Apa isinya? Session logout ini isinya adalah session yang tadi di destroy. Session destroy. Artinya sessionnya dihilangkan. Kemudian kita arahkan
ke halaman login ya, ke halaman login itu ya, session PHP itu kan halaman login gitu. Kita coba log out. Oke. Nah, kita coba ini kan sessionnya udah dihilangkan ya, di destroy. Nah, tapi dia masih bisa masuk karena tidak diproteksi. Nah, harusnya member area ini halamannya diproteksi, session member area ya. Nah, kita buat di sini if if not is set. Nah, jadi kalau tidak ada session misalnya nama, oke, kalau tidak ada session nama, nah, kita arahkan user ke halaman login ya. Nah, itu dia. If not is set, tanda seru ini not, tidak. Kalau tidak ada session nama, maka arahkan user ke halaman login. Nah, ini member area misalnya. Saya log out ya. Misal kita akses di halaman member area. Session member area. Nah, ini masih bisa ya. If not is set session nama. Oke, kita lihat session logoutnya, berarti di sini session destroy, tambahkan dulu session start supaya efektif destroy-nya. Jadi kembali, jika orang mengakses tanpa login dulu, dia akan diarahkan ke halaman login ya. Kita coba. Ini kita nggak login, dia langsung akses session member area. Nah, itu nggak bisa ya, nggak bisa tembus, langsung diarahkan ke session login. Nah, kecuali ke sini ya, oke, login ya. Jadi begitu ya. Silakan dicoba dan di latihan dengan session-session yang lain. Misalnya kalian bisa tambahkan variabel session yang lain ketika berhasil login ya. Oke, demikian tutorial coding tadi kali ini dengan session. Selamat mencoba.